Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Harapan Pak Guru kalian di rumah dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar walaupun belajar itu dari rumah. Anak-anak, telah kita ketahui bersama, wabah corona ini belum pergi dari negeri kita, sehingga kita masih belajar di rumah. Kita masih belajar dari rumah, tidak boleh belajar tatap muka. Tapi itu semua harapan Pak Guru kalian tidak mengurangi semangat dalam kalian belajar. Yang penting anak-anak, jaga kesehatan, jaga istirahat, tetap semangat belajar. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, kita hari ini akan belajar di tema 3, benda di sekitarku. Sub tema 1, aneka benda di sekitarku pada pembelajaran 1. Kemudian tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini, anak-anak, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi benda di sekitar kita. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengklasifikasikan benda di sekitar kita antara benda yang termasuk benda dan yang termasuk non benda. Kemudian yang ketiga anak-anak, dengan membaca tentang sifat fisik benda, kita dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Anak-anak, tentunya benda itu banyak di alam kita ini. Beraneka benda di alam kita ini. Mari kita belajar bersama-sama tentang benda, anak-anak. Baiklah, kita amati gambar ini. Di sini anak-anak adalah kegiatan di pasar. Banyak beraneka benda di pasar itu anak-anak. Ada ikan, kemudian ada sayur, kemudian ada balon, orang yang jual balon anak-anak, ya. Itu semua adalah aneka benda anak-anak. Kemudian, tahukah kalian apa itu benda? Apa benda itu? Anak-anak, manusia, hewan, kemudian tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Apa yang membedakan? Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Perbedaannya, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, kemudian gelas, buku merupakan benda mati. Itulah yang membedakan anak-anak antara benda hidup dan benda mati. Benda hidup bernafas seperti tumbuhan, manusia, sedangkan benda mati tidak bernafas. Sekali lagi anak-anak, itu yang membedakan dari benda tersebut. Kemudian, apa itu benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, anak-anak, ya. Bagaimana cara mengukur massa? Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia itu termasuk benda. Maka manusia, hewan, batu, dan tumbuhan lainnya itu kan mempunyai massa dan menempati ruang, sehingga dikatakan benda. Begitu anak-anak ya.
Coba sekarang kita amati gambar ini. Di gambar ini terdapat bermacam-macam benda. Kalian coba pilih mana benda, mana yang merupakan benda dan mana yang merupakan bukan benda. Yang merupakan benda di sini, yuk bersama-sama di sini. Panah sapi unggun itu bukan merupakan benda, karena panah sapi unggun itu tidak mempunyai massa. Bagaimana dengan minyak goreng? Minyak goreng jelas itu benda karena dapat ditimbang, mempunyai massa dan menempati ruang. Bagaimana dengan cahaya lampu? Cahaya lampu juga bukan merupakan benda karena cahaya lampu tidak mempunyai massa dan tidak menempati ruang. Bagaimana dengan ember? Ember termasuk benda. Es batu termasuk benda. Kemudian balon termasuk benda. Radio termasuk benda. Kelinci merupakan hewan sehingga termasuk benda. Bagaimana dengan suara? Suara itu tidak mempunyai massa, jadi bukan merupakan benda. Anak-anak, benda-benda itu mempunyai warna, kemudian mempunyai bentuk dan mempunyai ukuran. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, anak-anak ya. Berdasarkan sifat fisiknya. Maka dari itu, anak-anak, untuk sifat fisik benda, misalkan warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukuran, ini akan selalu dimiliki oleh benda. Anak-anak, Pak Guru akan bahas satu persatu tentang sifat fisik benda. Yang pertama, ukuran. Coba kalian amati pada gambar ini. Gambar ini ada gambar ban, kemudian ada lemari, ada kursi. Ukuran. Kalau ukuran di sini berarti panjang, lebar, pendek, kemudian tinggi, ya. Yang jelas di sini antara lemari dengan kursi itu lebih panjang lemari. Jadi itu yang membedakan ukuran. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Bentuk, anak-anak, coba lihat pada gambar ini. Di sini ada bola, kemudian ada lapangan, bermainan, kemudian ada jam dinding, ada beker, anak-anak ya. Di sini ada bentuk yang berbeda. Ada bentuk segitiga, ada bentuk segi empat, ada bentuk lingkaran. Jadi itu yang membedakan antara bentuk daripada setiap benda. Kemudian yang terakhir adalah warna. Setiap benda itu punya warna, anak-anak, punya warna yang berbeda-beda. Di sini, di gambar ini, ada benda yang berwarna ungu, ada benda yang berwarna pink. Jadi ini yang membedakan dari setiap benda. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas di rumah untuk kalian. Dari gambar-gambar yang sudah Pak Guru tayangkan tadi, coba kamu sekarang kelompokkan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan satu, ukuran, kemudian yang kedua bentuk, yang ketiga warna. Jadi satu berdasarkan ukuran, yang sama ukurannya itu apa saja. Kemudian berdasarkan bentuk, nama benda yang bentuknya itu apa saja. Kemudian berdasarkan warna benda pada gambar itu yang sama warnanya benda apa saja. Kalian tulis di buku tulis kalian foto, kemudian kirim ke Pak Guru, kirim ke WA Pak Guru.
Apabila kalian masih kurang memahami, cat Pak Guru, tanyakan Pak Guru. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan untuk materi pagi hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.